Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa dalam program Market Review bersama saya, Prasetyo Wibowo, yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas satu lagi perusahaan yang menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Baik pemirsa, langsung saja kita simak Market Review selengkapnya. PT Era Digital Media Tbk telah mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham Awan ini menjadi perusahaan tercatat ke-32 di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2023. Awan melepas 750 juta saham baru dengan harga penawaran perdana senilai Rp100 per saham. PT Era Digital Media Tbk telah mencatatkan perdana sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham Awan ini menjadi perusahaan tercatat ke-32 di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2023. Awan melepas 750 juta saham baru dengan harga penawaran perdana senilai Rp100 per saham. Dengan demikian, perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa layanan konten, mobile game, dan OTT religi ini akan meraup dana segar dari hasil IPO sebesar Rp75 miliar. Adapun dana hasil IPO sebanyak 80% akan digunakan untuk investasi pada entitas anak PT Era Awan Digital. Sisanya 20% untuk menambah modal kerja. Setelah pelaksanaan IPO, Awan menargetkan pertumbuhan pendapatan mencapai 10% hingga 20% serta laba bersih sebesar 100% pada tahun 2023. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, IPO PT Era Digital Media Tbk sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sani P. Harjani. Beliau adalah Direktur PT Era Digital Media Tbk. Ya, halo, selamat pagi Pak Sani. Selamat pagi Pak Prasetyo. Ya, salam sehat Pak. Sehat Pak. Mohon maaf lahir batin Pak. Yes, sama-sama Pak. Mohon maaf lahir dan batin juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelumnya kami ucapkan selamat juga atas perseroan yang sudah menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Dan mengawali dialog kita hari ini, apa sih yang mendasari perseroan akhirnya memutuskan untuk menjadi anggota Bursa Efek Indonesia? Silakan Pak. Terima kasih Pak. Jadi kami itu sedang membangun sebuah perusahaan komunikasi awan di luar dari bisnis konten kita. Dan kami melihat bahwa untuk membangun perusahaan teknologi itu butuh dana yang lumayan besar. Jadi kami decide untuk melakukan IPO di tahun 2023. Ya, kalau boleh disampaikan, berapa banyak juga saham yang dilepas ke publik? Kami melepas 750 juta lembar saham, masing-masing dengan harga Rp100. Dan kami sudah listed di IDX di tanggal 18 April kemarin. Oke, dan respon sejauh ini dari pelaku pasar, khususnya investor bagaimana? Apakah juga mengalami oversubscribe? Ya, kami sangat bangga ya Pak, karena memang dari sisi pooling perusahaan kami itu oversubscribe sebesar 114 kali ya. Jadi kalau kami lihat ada 28.000 investor yang berminat untuk mengikuti atau membeli saham kami pada saat di IPO. Dan dari 20 miliar yang dilepas di IPO, dana yang terkumpul sekitar 2,3 triliun. Jadi kami sangat luar biasa bangga ya dengan animo masyarakat. Waduh, luar biasa sekali animonya. Oke, dan lantas bagaimana dengan perkembangan bisnis kalau kita lihat dari core bisnis yang dilakukan perseroan selama ini? Mengingat kita tahu pandemi sudah mulai berakhir, bahkan kita akan menuju endemi COVID-19. Anda melihat ini akan menjadi geliat baru bagi bisnis perseroan ke depan? Pastinya ya Pak, transformasi digital di Indonesia itu menurut kami masih sangat jauh. Jadi semakin banyaknya perusahaan yang melakukan transformasi digital atau akselerasi digital dari sisi swasta ataupun pemerintahan, kebutuhan infrastruktur IT itu akan sangat tinggi, ya kan? Jadi kami melihat pangsa pasar kami akan terus bertumbuh dan saat ini juga cukup tinggi. Ya. Dan kalau kami lihat dari sisi bisnis SMS konten, karena memang kami mobile based game, ya. Jadi kami sudah terdistribusi di 5 perusahaan telekomunikasi. Jadi semua pelanggan Telkom genggam di Indonesia bisa mengakses atau bermain dengan game kami. Oke, berarti dengan dana segar yang diraih oleh perseroan, lantas ekspansi bisnis apa yang akan dilakukan ke depan?
Jadi 80% dari use of proceed kami akan kami gunakan untuk menambah modal di bisnis cloud kami ya. Oke. PT-nya PT Erawan Digital, nama brandnya Eranya Cloud. Dan 20% akan menjadi modal kerja di bisnis core kami, bisnis mobile game dan OTT religi dan seterusnya. Dan kalau kita lihat dari perkembangan digitalisasi di Indonesia, pemerintah juga sedang fokus untuk melakukan pengembangan digitalisasi. Anda melihat bagaimana kansnya Indonesia, kemudian marketnya juga kalau Anda melihat apakah justru persaingan akan semakin ketat? Kalau dari sisi persaingan ya, Ya. sangat ketat karena memang perusahaan-perusahaan yang kami hadapi ini adalah bukan billion dollar tapi trillion dollar company. Wow. Kami tahu, kami melihat Amazon, Microsoft, Google, Alibaba, Cloud ya, mereka masuk ke Indonesia sekitar dalam waktu 5 tahun terakhir. Jadi secara kompetisi memang sangat ketat ya. Maksudnya kami menjadi salah satu perusahaan lokal yang ingin membantu perusahaan dan kami membawa dari sisi servicesnya juga. Jadi bukan hanya menawarkan infrastruktur, tapi juga dengan services kami merasa kami bisa mendapat pangsa pasar yang lumayan cukup buat kami. Dan kalau kita lihat pangsa pasar memang cukup luas ya. Jadi walaupun ada banyak perusahaan besar-besar yang masuk di industri ini, kami sangat yakin bahwa kebutuhan untuk perusahaan lokal itu tetap akan ada. Baik, untuk menyiasati tingginya tingkat persaingan, karena kita tahu juga digital ini menjadi salah satu yang booming ya di saat pandemi COVID-19, kemudian masih terus berlanjut hingga saat ini. Kesiapan dari perusahaan sendiri untuk menghadapi persaingan ini seperti apa saja? Mungkin bisa disampaikan ini Pak Sani. Jadi karena memang perusahaan kami fokus kepada pelanggan yang ingin dibantu infrastruktur IT-nya. Jadi bukan hanya kami menjual sebuah server dan memberikan akses kepada perusahaan, tapi kami juga membantu memanage infrastruktur itu. Jadi itu yang membedakan kami antara perusahaan kami Eranya Cloud dengan perusahaan komputasi awal yang profesional. Jadi kalau mereka itu lebih self service bisa dibilang. Berarti paket lengkap lah yang ditawarkan kepada konsumen di Indonesia begitu ya Pak Sani? Betul, kalau di kami itu end-to-end solution. Jadi perusahaan bisa istilahnya terima beres. Oke, nah kita tahu literasi digital ini juga masih ada pekerjaan rumah ya. Kalau kita tahu yang harus juga diselesaikan oleh berbagai pihak, pemerintah, pelaku bisnis dan juga mungkin stakeholder lainnya. Anda melihat apakah ini menjadi satu tantangan tersendiri terutama di tahun ini? Pastinya Pak, karena memang tetap harus ada banyak sosialisasi ya. Especially bisnis yang kami jalankan ini kompleks karena berhubung dengan infrastruktur. Jadi memang literasi digital itu penting dan kami juga ingin membantu memajukan ya dengan cara mungkin kami melakukan training untuk pada tim internal kami di mana dan kami juga melakukan training untuk tim di pelanggan kami, itu akan sangat membantu. Dan Anda akan fokus tadi pengembangan ataupun ekspansi adalah komputasi awan begitu atau cloud ya Pak Sani. Mungkin bisa dijelaskan juga ini kepada pemirsa. Mekanismenya seperti apa sih kalau memang tadi Anda katakan ini adalah satu perusahaan yang menawarkan paket lengkap dari A to Z begitu bagi konsumennya. Jadi memang sebelum kami berbicara tentang membangun sebuah website atau membangun sebuah aplikasi, membangun software itu memang harus ada infrastrukturnya dulu. Jadi kami jadi memprovide infrastruktur itu dan kami melakukannya sebagai perusahaan lokal di mana server kami juga ada di Indonesia 100%. Kami tidak ada resource di luar negeri. Jadi pelanggan walaupun maupun swasta atau pemerintahan dapat memastikan bahwa data mereka tetap berada di Indonesia dengan Itu dia. Bicara mengenai jaminan ataupun keamanan data, ini memang sangat sensitif ya belakangan ini begitu Pak Sani. Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografik. Kita akan cermati profil dari perseroan yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia ini. Ya, data selengkapnya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Profil dari PT Era Digital Media Tbk dengan kode emitennya Awan. Saham yang dilepas 750 juta saham, underwriternya Samuel Sekuritas Indonesia dan Sukor Sekuritas. Tanggal IPO tadi sudah disampaikan 18 April 2023 dengan harga IPO Rp100 per saham.
Adapun dana hasil IPO-nya sekitar 75 miliar rupiah. Dan berikutnya kita akan cermati penggunaan dana dari IPO untuk apa saja. 80% untuk investasi pada entitas anak. Kemudian 20% untuk modal kerja. Itu dia dari komposisi penggunaan dana segar IPO. Berikutnya, kepemilikan saham dari era digital media TBK sesudah IPO. 78,16% dimiliki PT Rajati Alia Capital. Kemudian Unika Rima sekitar 0,01% maksud kami. Kemudian masyarakatnya 21,83%. Baik, itu dia kepemilikan saham. Dan selanjutnya posisi aset, liabilitas dan ekuitas. Aset sekitar 24,75 miliar, kemudian liabilitasnya 3,88 miliar rupiah, ekuitas sekitar 20,86 miliar rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sani Harjani, Direktur PT Era Digital Media TBK. Ya, Pak Sani, kita akan lanjutkan kembali, Pak. Oke, Pak Sani, sempat tertunda tadi kalau kita bicara mengenai keamanan data. Ini kan bicara mengenai bisnis IT, digital begitu ya, memang tengah berkembang pesat juga di Indonesia. Anda melihat bagaimana? Suatu hal yang sensitif dan ini memang menjadi perhatian banyak pihak begitu. Seperti apa jaminan keamanan yang Anda berikan kepada konsumen, Pak Sani? Jadi ini menjadi salah satu yang membedakan kami lagi dengan kompetitor. Karena memang yang pertama secara proteksi DDoS itu kami berikan secara free kepada pelanggan. Itu menjadi tanggung jawab kami. Dan yang kedua, kami juga menawarkan managed service untuk security, di mana perusahaan itu memiliki tim yang membantu, yaitu tim Eranya Cloud akan membantu untuk melakukan manajemen terhadap security infrastruktur mereka. Jadi kami end-to-end solution dan kami menjamin security terhadap infrastruktur yang mereka jalankan di Eranya Cloud. Baik, dan sejauh ini berapa banyak konsumen yang sudah ditangani perseroan dan dari sisi tingkat kepuasan dengan beragam layanan end-to-end solution tadi bagaimana Pak Sani? Ya, kita mulai di tahun 2020 ya kalau Eranya Cloud sendiri. Dan sejak itu kami sudah memiliki saat ini ada sekitar 60 enterprise client dari berbagai macam industri ya. Jadi ada yang FMCG, ada banking, ada sekuritas, ada beberapa startup juga. Jadi sekarang pada saat ini kami membantu sekitar 60 perusahaan enterprise tadi. Baik, berarti cukup banyak ya dan cukup beragam juga nih sektor usaha yang menggunakan layanan dari perseroan sendiri. Dan dengan kondisi yang ada, server yang ada di Indonesia, apakah ini menjadi suatu nilai tambah juga ini bagi konsumen, Mas Sani, sejauh ini ya? Pastinya Pak, karena memang ada beberapa aturan dari berbagai instansi ya. OJK, ada aturan migas bahwa data-data yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan yang di bawah OJK itu harus berada di Indonesia. Oke. Dan bila perusahaan itu menggunakan provider lokal, itu seperti menggaransi lah bahwa data itu pasti akan ada di Indonesia. Baik, itu dia. Nah, lantas bisa Anda jelaskan lebih jauh terkait dengan profil dari PT Era Digital Media TBK kepada pemirsa sehingga ingin tahu secara detail dari profil perseroan ini, Pak Sani, silakan. Baik Pak, jadi Era Digital Media ini kami bangun di tahun 2015. Pada saat kami bangun di awal, itu kami masih melakukan bisnis konten SMS premium. Dan seiring berjalannya waktu, kami melakukan inovasi dari konten SMS premium menjadi mobile game, sudah religi, tapi masih bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi. Jadi distribusi kita lakukan melalui perusahaan telekomunikasi. Cara kita mengakuisisi pelanggan juga dari perusahaan telekomunikasi. Dan baru di tahun 2020 kami ingin mengekspansi bisnis kami karena memang bisnis konten SMS itu adalah recurring ya. Jadi secara subscription
customer bayar setiap bulan, kami mencari bisnis yang sama dan kami ketemu dengan bisnis komputasi awan atau konsep komputasi awan ini karena memang Oke. untuk bisnis komputasi awan juga sama. Jadi secara bisnis itu adalah recurring revenue di mana pelanggan membayar setiap bulan. Jadi kita menandatangani kontrak, pelanggan bayar setiap bulan dan biasanya bila kami memberikan pelayanan yang baik, seharusnya mereka tidak akan pindah ke provider yang. Jadi yang kami mau bangun saat ini ya dari kami terus berinovasi lah ya dari mulanya konten SMS sampai sekarang jadi sistem komputasi. Oke. Bergerak di bidang jasa layanan konten, kemudian mobile game dan juga OTT religi ini bisa dijelaskan tidak seperti apa sih mekanismenya, prosedur-prosedur yang harus dipenuhi pada saat saya ataupun mungkin pemirsa akan menjadi salah satu konsumen ataupun pengguna dari layanan perseroan ini Pak Sani? Oke, jadi pada saat ini kami ada memiliki sekitar 20 sampai 25 service aktif di eh, di semua perusahaan telekomunikasi dan produknya ada satu produk yang ada di semua perusahaan telekomunikasi, ada produk yang kami bangun khusus untuk di perusahaan telekomunikasi tertentu. Jadi bila pelanggan mau join atau mau bermain game kami Ya. melalui uh, perusahaan telekomunikasi yang digunakan. Jadi kalau misalnya pelanggannya menggunakan Excel, bisa langsung melalui kita ada produk kami di Excel atau di Indosat dengan ada di Bima Plus itu atau di Telkomsel atau di website Telkomsel di bagian value services. Baik, berarti sebenarnya cukup mudah ya kalau kita bisa menggunakan layanan yang diberikan perseroan begitu baik dari sisi konsumen, pengguna begitu ataupun nanti diberikan kepada end usernya juga begitu ya Pak Sani? Betul Pak, betul. Baik, lantas ekspansi ini bicara mengenai tahun 2023 kita sudah mulai normal lagi ekonomi, kemudian inovasi-inovasi apa saja yang sudah disiapkan kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Sani. Kita akan jeda kembali sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sani Harjani. Beliau adalah Direktur PT Era Digital Media Tbk. Baik Pak Sani, saatnya mungkin bisa Anda sampaikan juga bagaimana dengan kinerja perseroan saat ini, baik dari sisi pendapatan, laba bersih yang diraih. Apakah trennya juga menunjukkan pertumbuhan, mengingat tadi Anda sampaikan dari awal bahwa demand-nya semakin tinggi dan tingkat kebutuhan dari cloud ini juga semakin tinggi dari perusahaan-perusahaan digital ataupun perusahaan-perusahaan lain begitu yang memanfaatkan teknologi seperti ini. Silakan Pak. Secara kinerja kami cukup yakin ya bahwa kami akan tumbuh sangat tinggi setelah IPO ini dengan pendanaan ini ya karena memang kami berencana launching sekitar ada 4 sampai 5 produk baru di tahun ini saja ya. Itu untuk dari sisi 5 produk di bisnis komputasi awan, 5 produk di bisnis SMS konten. Jadi yang pasti kami akan mengambil pangsa pasar yang lebih luas lagi. Tapi untuk secara historical kami menjadi perusahaan teknologi yang tetap mengedepankan profitabilitas. Jadi kita tetap mau stay profitable walaupun kami membangun perusahaan teknologi, kami tetap ingin menjadi perusahaan teknologi yang bisa menunjukkan profit setiap tahun. Raihan dari dana khususnya begitu ya, laba bersih, apakah juga menunjukkan tren positif? Terus Pak, itu yang menjadi inti kami melakukan IPO ya, pasti untuk menjadi perusahaan teknologi yang ada di bursa tapi terus menunjukkan profit dan harapannya adalah laba bersih kami terus meningkat. Oke, nah lantas strateginya apa saja, inovasi yang sudah disiapkan? Setelah IPO berarti ada dana segar, kemudian tadi fokus kepada komputasi awan. Seperti apa ini Anda melihat tahun 2023 dan tentunya ke depan? Oke, kami melihat ya pangsa pasar yang kami akan mengambil akan semakin tinggi karena memang kami akan masuk ke beberapa area bisnis baru di mana atau area produk baru di bawah komputasi awan. Kalau kemarin kami hanya fokus ke bisnis basic computing di mana layanan ini ditawarkan oleh banyak perusahaan. Tahun ini kami akan meluncurkan beberapa produk yang memang kami akan menjadi first mover di Indonesia ya. Jadi kalau kami lihat kami mau masuk di bidang GPU on cloud ya. Ini GPU ini yang digunakan untuk membangun artificial intelligence. Kalau lihat yang lagi rame sekarang ya Yes, AI ya Pak ya? Ya, jadi mereka harus menggunakan GPU karena kalau menggunakan CPU masih belum bisa. Jadi itu yang kami akan luncurkan tahun ini. Kami juga akan meluncurkan S3 storage. Jadi ini kebutuhannya untuk archiving, backup
foto, video yang dibutuhkan oleh perusahaan, karena memang kebutuhan storage itu naik terus Pak, tahun ke tahun pasti, karena dengan semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin tinggi permintaan storage-nya juga. Dan yang ketiga, kalau kami sudah melakukan basic computing, maksudnya secara processing-nya sudah di kita, Oke. penyimpanannya juga sudah di kita, kami lalu fokus ke delivery-nya. Bagaimana pelanggan kami, perusahaan-perusahaan yang menggunakan layanan kami itu dapat mendeliver konten mereka, aplikasi mereka, website mereka kepada pelanggan mereka dengan waktu yang sangat cepat, dan itu menggunakan CDN atau Content Delivery Network. Jadi Wow. ini adalah tiga core product yang Ya, kami ya. akan luncurkan tahun ini. Dan itu adalah salah satu teknologi terkini yang digunakan oleh perseroan begitu ya Pak Sani ya? Pastinya Pak, benefitnya untuk menjadi perusahaan teknologi Oke. itu inovasi tetap berjalan, terus berjalan. Jadi kami dapat menggunakan hardware yang terbaru. Oke, dan cakupan wilayah operasional begitu kebanyakan di Pulau Jawa saja, kota-kota besar atau bagaimana? Karena kami memberikan layanan cloud. Jadi cloud itu kan bisa diakses dari mana aja. Jadi sebenarnya nggak ada limit ya. Oke. Secara dalam negeri atau luar negeri, bila ada pelanggan yang mau jadi pelanggan kami atau ada potensi pelanggan dari luar negeri pun masih bisa menggunakan cloud di Indonesia. Nah lantas keunggulan kompetitif ini apa saja yang bisa dilihat ataupun dirasakan bagi pemirsa dan tentunya investor pasar modal yang hari ini juga sudah mulai banyak berburu mengingat dari pergerakan sahamnya sudah naik luar biasa pada perdagangan di pasar modal hari ini Pak Sani. Oke, jadi memang keunggulan kompetitif kami itu ada beberapa ya. Yang Oke. pertama, kami full service Pak. Jadi seluruh kebutuhan pelanggan kami itu kami bantu. Oke. Dengan support 24/7, dengan respon time hanya 10 menit Pak. Jadi bila pelanggan kami ada isu dengan infrastruktur mereka jam 2 pagi, Iya. dan kami harus membalas dalam waktu 10 menit, dan kami harus membantu mencarikan solusi. Oke. Yang kedua, hardware Pak. Secara hardware kami untuk bisnis komputasi awan itu sudah yang terbaru, sudah dengan 3.0 GHz. Dari sisi storage juga sudah menggunakan NVMe, jadi secara storage juga sudah paling cepat. Ya, itu benefitnya Pak, menjadi perusahaan teknologi baru ya, kami menggunakan hardware yang terbaru juga. Itu dia, yang paling utama sebenarnya bagi pelanggan adalah fast response tadi ya, karena kan pada saat ada masalah mereka bisa lebih tenang begitu, oh sudah direspon berarti tinggal solusinya nanti tinggal dilaksanakan berikutnya begitu kan Pak Sani. Oke, baik Pak Sani, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang diberikan. Maju terus juga untuk perseroan, mengingat ini tahun 2023 dengan tadi tantangan ekonomi yang sudah mungkin lebih smooth lagi, berarti peluang untuk maju ke depan juga akan lebih terbuka. Terima kasih banyak atas waktu yang Anda sempatkan dan sharing yang Anda sampaikan juga kepada pemirsa Pak Sani, dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Selamat siang.